Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional meningkatkan kualifikasi pustakawan di pusat maupun daerah melalui jalur sertifikasi. Hal ini dinilai penting mengingat pustakawan adalah inti dari pengembangan ruang baca. Ditemui usai rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung Nusantara II, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menyatakan, keberadaan pustakawan amat penting untuk pengembangan perpustakaan, sebab profesi ini adalah motor penggerak bagi inovasi ruang baca. Sangat penting bahwa pustakawan yang bisa bekerja di sana itu, di dalam perpustakaan itu harus yang betul-betul qualified. Ya, qualified tentu harus dengan sertifikasi dengan item-item yang memang sudah ada. Masa setahun 400-an ya dengan begitu luas. Nah, saya kira itu sangat penting. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan, dengan adanya semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas SDM, Perpustakaan Nasional seharusnya dapat terus berbenah. Terutama apalagi semangat Pak Jokowi untuk periode kedua dan tahun-tahun ini adalah membangun SDM yang unggul. Sehingga tentu mestinya perhatikan sektor-sektor yang membangun. Salah satunya adalah elemen yang sangat penting adalah perpustakaan. Perpustakaan ini sungguh pun dari segi tingkat literasi kita itu selalu disurvei masih rendah, tapi minat bacanya tinggi. Alda dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan menambah volume subsidi pupuk sehingga para petani dapat terus berproduksi untuk menjaga kestabilan pangan Indonesia. Ditemui setelah menghadiri rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia menekankan untuk menjaga kestabilan pangan Indonesia di masa pandemi COVID-19, pemerintah harus memperhatikan masalah yang timbul di hulu dari jalur produksi pangan tersebut. Itu prinsipnya begini, makanya tadi kami sampaikan bahwa Komisi 4 ini memikirkan hulunya, ya kan, agar hilirisasi dari produk-produk pertanian ini ke depannya dapat berjalan secara linear antara hulu dan hilirnya. Nah, dengan kondisi COVID hari ini, kita kan sudah sering kali saya sampaikan, produksi harus tetap berjalan. Dan salah satu pupuk, benih, bibit, apapun, alsintan, itu juga penting harus kita provide, kita sediakan agar petani tetap bisa berproduksi, menjaga stabilitas pangan nasional, kan begitu. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, berdasarkan permintaan daerah terkait kebutuhan bantuan penyediaan pupuk untuk petani. Namun saat ini pemerintah baru dapat memberikan sekitar 50% dari subsidi pupuk yang dibutuhkan para petani. Misalnya kebutuhannya 15 juta ton. Karena pemerintah hanya bisa memberikan kurang lebih 7,5 juta ton. Jadi terjadi kekurangan. Gitu. Maka kami tadi dalam kesimpulan rapat meminta kepada Kementerian Keuangan agar volume pupuk subsidi ditambah. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah tetap memperhatikan keberadaan penyakit lain selain COVID-19 karena masih memiliki banyak masyarakat yang mengalami beraneka macam masalah kesehatan. Ditemui di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II DPR Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning menyampaikan Komisi 9 DPR RI menerima banyak aduan dari sejumlah komunitas masyarakat cuci darah yang ditolak oleh sejumlah rumah sakit karena rumah sakit fokus menangani pasien COVID-19. Ripka berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam penanganan pandemi COVID-19 serta memberi perhatian terhadap penanganan penyakit lain dan perlu ada perubahan kebijakan pemerintah. Artinya kita harus optimis bahwa menyikapi COVID ini seperti kita menyikapi penyakit yang lain. Kalau kita parnonya lebih ke depan, akhirnya kita mengabaikan penyakit yang lain. Menyikapinya seperti kita menyikapi satu penyakit yang lain, ya menjaga diri, meningkatkan imunitas kita, tetap menjaga kebersihan.
Ripka menilai sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS oleh pemerintah kepada masyarakat saat ini sudah baik. Ripka mendorong pemerintah terus menggalakkan pentingnya menjaga kesehatan di era new normal seperti saat ini, karena kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Sebetulnya semua penyakit harus diperlakukan hal yang sama ya. Tidak boleh ada diskriminasi penyakit, mengistimewakan satu penyakit yang lain. Artinya ini kan semua anggaran tersedot untuk masalah COVID, sampai lupa menganggarkan anggaran yang lain. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari DPR minta pemerintah transparan terkait dana influencer. Setelah jeda berikut. Anggota DPR RI mengkritisi temuan ICW terkait dana sekitar 90 miliar rupiah untuk influencer. Untuk itu DPR mendesak pemerintah lebih transparan dalam penggunaan dana tersebut dan membahasnya dengan DPR terlebih dahulu. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan pemerintah sudah mempunyai instrumen untuk menyebarluaskan program kerjanya baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Untuk itu Sartono meminta kejelasan mekanisme dalam penunjukan influencer. Saya pertanyakan juga itu apa dana yang begitu banyak dalam situasi seperti ini. Mekanismenya itu bagaimana? Apakah memang sudah dibahas betul di dalam rapat-rapat kerja misalnya dengan mitra ya, penggunaan daripada influencer ini, dan juga bagaimana cara penunjukannya? Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung menilai, penggunaan influencer oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program-programnya merupakan hal yang wajar, mengingat saat ini adalah era media sosial. Martin mencontohkan di masa Orde Baru, TVRI dan RRI mensosialisasikan program pemerintah dan merupakan hal yang wajar. Ini kan udah abad media sosial ya, jadi boleh-boleh aja, kita nggak usah terlalu pusing, karena kan pemerintah juga perlu untuk bisa lebih banyak pihak yang bisa mensosialisasikan program-programnya. Ini kan sudah abad demokrasi. Kalau zaman dulu di masa Orde Baru misalnya TVRI dan RRI itu kan khusus untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Sekarang kan enggak. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad menilai polemik kata anjay di masyarakat tidak perlu diperdebatkan. Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko mengatakan, polemik kata anjay seharusnya tidak menjadi perdebatan yang menjurus kepada hal yang tidak menyehatkan, karena perdebatan tersebut tidak memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Saya pikir soal masalah anjay ini lebih baik jangan menjadi perdebatan yang menjurus ke tidak sehat, karena apapun itu tidak ada manfaatnya kemudian menjadi perdebatan yang kita anggap tidak perlu. Memang dalam rilis Komnas HAM, Supmi Dasko menilai rilis yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak yang menilai kata anjay merupakan kekerasan verbal dan berpotensi pidana telah menimbulkan perdebatan yang tidak menyehatkan. Seharusnya Komnas Perlindungan Anak lebih fokus pada perlindungan terhadap anak, khususnya di tengah pandemi. Memang dalam rilis Komnas HAM, itu kemudian Komnas HAM membuat tafsir hukum secara kasuistik ya, bukan pidana secara umum. Namun karena itu menjadi rilis resmi dari Komnas HAM, nah sehingga itu kemudian menjadi polemik. Jadi sebaiknya memang hal seperti ini kita kemudian harus kaji secara mendalam dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 6 DPR RI optimis Pertamina bisa mendapatkan keuntungan pada semester 2 tahun 2020. Meski pada semester 1 tahun 2020, Pertamina mengalami kerugian hingga 767,92 juta dolar Amerika atau sekitar 11,33 triliun rupiah. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Andre Rosiade mengatakan semua perusahaan migas sedang mengalami kerugian. Bahkan ada yang mengalami kerugian lebih besar dari Pertamina. Kerugian yang dihadapi Pertamina disebabkan rendahnya penjualan BBM. Di sisi lain, Pertamina tetap memproduksi dan mengimpor BBM, sehingga ada penambahan biaya untuk menyewa storage baru. Kami sebenarnya optimis ya, bahwa semester kedua tahun ini insya Allah Pertamina akan bisa untung. Ya semester pertama kemarin kan kita tahu ya, Pertamina mengalami kerugian disebabkan storage Pertamina itu penuh. Karena memang Pertamina sudah mengimpor lalu tetap memproduksi kan. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Toha menilai kerugian Pertamina disebabkan kurang efisiensi. Pertamina diminta melakukan efisiensi produk dan biaya mulai dari hulu sampai hilir. Kedepannya Pertamina bisa menjalankan kegiatan atau bisnis selain minyak di sektor energi agar Pertamina bisa mengembalikan keuntungan korporasi. SPBU-nya harus berapa? Kemudian SPBI-nya harus berapa, pangkalannya harus berapa, itu harus data ulang. Jadi jangan menghambur-hamburkan biaya, akan tapi penghasilan atau income-nya tidak sesuai. Fitian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Banggar DPR RI menyampaikan rekomendasi yang menitikberatkan pada kualitas belanja negara untuk menopang pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan semakin baik kualitas belanja negara, kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin. Segala sumber kebutuhan rakyat yang dikelola negara harus bisa dimanfaatkan semaksimalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap angkatan kerja baru lebih banyak. Tumbuh 1%, kemudian tambahan angkatan kerja baru bisa terserap 500.000. Belanja berkualitas itu adalah kemudahan, akses kesehatan, akses pendidikan, kemudian terhadap perumahan yang layak huni dan sebagainya. Semuanya masyarakat bawah, 40% dari masyarakat bawah kita. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan perlu ada refocusing anggaran terhadap program pemerintah, serta adanya tolak ukur yang efektif dan efisien terhadap setiap mata anggaran yang telah dilakukan. Pemerintah juga diingatkan tetap berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Penanganan COVID akan terus-menerus kita gencarkan dengan meminta kesadaran masyarakat untuk disiplin, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Ekonomi jalan terus, aktivitas masyarakat jalan terus. Amita dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah lebih aktif dan turun ke lapangan meninjau langsung terkait adanya klaster baru penyebaran virus corona di lingkungan pesantren, sehingga bisa melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Dalam rapat kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI Jakarta, terungkap adanya penyebaran virus corona di beberapa pesantren, namun belum dilaporkan ke pemerintah. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani mendorong Kemenak untuk melakukan pendekatan kooperatif melalui Kanwil Kemenak untuk memantau situasi pesantren yang berpotensi menjadi klaster baru. Pengurus pondok pesantren dihimbau aktif melaporkan ke Kanwil Kemenak jika menemukan kasus COVID-19 di lingkungannya.
Mohon maaf, pesantren ini mereka tidak berani mempublikasikan karena khawatir menjadi sesuatu yang membuat gaduh di lingkungan mereka. Padahal COVID ini kan bukan sesuatu yang memalukan, sehingga memang harus ada pendekatan khusus dari Kementerian Agama. Yandri Susanto menjelaskan, masalah yang dihadapi pengurus pesantren adalah anggapan COVID-19 sebagai aib, sehingga masih ragu-ragu atau sungkan melapor ke Kanwil Kemenak. Untuk itu, harus ada upaya pemerintah turun langsung, sehingga pemerintah bisa melakukan penanganan dan bantuan, seperti alat rapid test dan obat-obatan. Warga negara atau lembaga yang mengumpulkan banyak orang, ketika ada terpapar mereka tertutup karena dianggap ini aib sehingga mereka tidak terbuka. Maka kita sebagai pihak yang diberi mandat oleh negara untuk ikut andil menangani COVID-19 ini, baik itu Komisi 8 maupun gugus tugas termasuk Kementerian Agama, sebaiknya kita jemput bola. Mustaqim dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong KPK tidak hanya menyelesaikan kasus korupsi dengan jumlah besar, tetapi juga lebih cermat dalam mengawasi penggunaan anggaran COVID-19. Di gedung DPR RI Jakarta, Adang Darajatun mengatakan, sejak perubahan undang-undang tentang tindak pidana korupsi, terjadi beberapa perubahan, salah satunya adanya Dewan Pengawas KPK. Dengan idealisme, pengalaman, dan mental yang dimiliki Dewan Pengawas, dapat membantu menyelesaikan kasus korupsi dengan nilai besar. Di masa yang akan datang, penegakan hukum kasus korupsi oleh KPK dapat terus ditingkatkan karena merugikan keuangan negara dan mengakibatkan kemiskinan. Masalah-masalah korupsi ini harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Karena apapun juga, korupsi ini kalau berbicara tentang masalah kejahatan, ini kejahatan yang bersifat tinggi gitu ya. Terkait masalah pendanaan COVID-19 yang cukup besar, Adang mendorong para penegak hukum, khususnya para penyidik KPK, untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan, dengan bekerja sama dengan inspektorat yang ada di kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendanaan COVID untuk memastikan anggaran COVID tepat sasaran. Tidak sulit untuk bisa melihat bagaimana apakah ini terjadi korupsi atau tidak, dari segi kualitas barang, dari pola pertanggungjawaban. Jadi saya lebih kepada ingin para penegak hukum, khususnya para penyidik, untuk bisa mencermati dengan baik, bekerja sama dengan inspektorat-inspektorat kementerian yang terkait. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia dalam rangka mempererat kerjasama antar kedua negara, baik kerjasama antar parlemen maupun dalam bidang lainnya termasuk penanganan pandemi COVID-19. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia di Fadlizon Library Jakarta, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan hubungan Parlemen Indonesia dengan Vietnam sangat baik. Apalagi saat ini Vietnam merupakan ketua dari ASEAN Interparliament Assembly atau AIPA. Fadli menambahkan, untuk kerjasama dalam penanganan COVID-19, Vietnam telah memberikan bantuan sebanyak 30.000 masker melalui Parlemen Indonesia. Vietnam termasuk yang relatif berhasil di negara-negara ASEAN menekan atau menghandle masalah COVID ini. Angka kasus itu setiap hari masih bisa ditekan antara 7 sampai 10. Ya, 10 case. Ya, ini saya kira kita perlu belajar tingkat kedisiplinan masyarakat dan kebijakan-kebijakan mereka untuk mengatasi masalah pandemi COVID. Senada dengan itu, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Van Vinh Nguyen mengatakan Indonesia dan Vietnam mempunyai banyak kesamaan, baik dari budaya, sejarah kemerdekaan di bulan Agustus, dan sama-sama mempunyai pemimpin yang hebat, Soekarno dan Ho Chi Minh. We celebrate our 65th anniversary of our establishment of diplomatic relationships. And also we are very honored to have the two presidents, great leaders of Vietnam and Indonesia, President Ho Chi Minh and President Soekarno. Dari Jakarta, Mahir dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Mahir Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.